Assalamualaikum teman-teman. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Teman-teman, kali ini saya akan membahas lebih jelas lagi terkait KKS baru, baik itu KKS PKH ataupun KKS BPNT. Jadi teman-teman, memang seperti di video-video yang sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa tahun 2021 ini banyak sekali penambahan peserta, baik itu peserta PKH dan juga peserta BPNT. Nah, para peserta PKH baru dan para peserta BPNT baru ini sama-sama mendapatkan KKS baru. KKS adalah kartu keluarga sejahtera yang warnanya itu merah putih dan di bagian belakangnya itu ada seperti ATM pada umumnya ya. Jadi ada garis hitam seperti ATM pada umumnya. Itu adalah KKS baru, yaitu kartu yang digunakan untuk penyaluran baik itu bantuan PKH dan juga bantuan BPNT. Nah, untuk KKS yang lama, KKS merah putih yang lama itu fungsinya hanya sebagai kartu identitas saja, sehingga kalau misalnya dibedakan KKS baru dengan KKS lama, KKS yang sebelum tahun 2017 ya teman-teman, itu adalah sama-sama gambarnya merah putih tapi fungsinya beda karena di bagian belakang KKS tersebut itu berbeda. Untuk KKS lama sebelum tahun 2017 itu adalah kartu yang berfungsi sebagai identitas saja. Jadi di bagian belakang itu hanya terdapat keterangan nama, alamat, nomor KTP seperti itu. Sedangkan untuk KKS baru itu fungsinya sebagai kartu transaksi atau sebagai seperti kartu ATM seperti itu ya teman-teman. Jadi di bagian belakangnya ada garis hitam yang sama persis seperti ATM pada umumnya. Nah, untuk KKS baru untuk peserta PKH dan juga peserta BPNT ini sekarang menjadi kebijaksanaan dari pihak bank sendiri terkait diberikan atau tidaknya buku tabungan. Kalau PMPKH itu biasanya pasti mendapatkan buku tabungan. Di KKS-nya itu selain mendapatkan KKS juga mendapatkan buku tabungan. Tapi untuk kartu KKS yang peserta BPNT ini memang ada yang diberi buku tabungan, ada yang tidak. Walaupun para peserta BPNT itu mendapatkan kartu KKS dan juga buku tabungan, tapi bantuan yang cair hanya BPNT saja. Karena fungsinya dari awal memang itu adalah KKS BPNT. Tapi dari pihak bank terkait itu memberikan buku tabungan supaya nanti ke depan kalau misalnya ada KKS terblokir bisa mengurus buka blokir KKS tersebut. Jadi KKS BPNT dan juga KKS PKH perbedaannya bukan di buku tabungannya ya teman-teman. Nah, untuk memperoleh KKS PKH dan KKS BPNT ini berbeda, sangat-sangat berbeda. Jadi ini adalah ciri khususnya. Untuk para peserta PKH sebelum mendapatkan KKS baru, pasti mereka melakukan validasi by pendamping PKH yang meliputi verifikasi data kelayakan warga tersebut untuk menjadi peserta PKH, dari mulai komponennya itu masih ada atau komponennya itu memang aktif atau tidak, seperti itu. Kemudian untuk para peserta BPNT ini tidak melalui validasi by pendamping, mereka hanya melalui validasi by sistem saja. Jadi mendapatkan KKS ketika teman-teman itu tidak mengalami validasi by pendamping atau merasa tidak pernah divalidasi oleh pendamping PKH, maka KKS baru teman-teman sudah pasti adalah KKS BPNT. Sedangkan ketika teman-teman itu sudah pernah melakukan validasi dengan pendamping PKH, pasti ketika teman-teman itu mendapatkan KKS baru, KKS tersebut adalah KKS PKH, seperti itu ya. Nah, KKS baru untuk yang PKH itu cairnya kan berupa uang, jadi bisa ditransaksikan di mesin ATM. Jadi ngecek saldonya itu bisa di ATM. Sedangkan untuk KKS baru BPNT itu tidak bisa atau tidak akan muncul saldo di mesin ATM. Jadi kalau misalnya teman-teman itu adalah
peserta KKS baru BPNT, teman-teman mau ngecek berapa kali pun di mesin ATM tetap tidak akan bisa. Karena bantuan BPNT hanya bisa dicek kuotanya atau saldonya itu melalui agen penyaluran BPNT di wilayah teman-teman masing-masing. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau teman-teman mendapatkan KKS PKH, teman-teman bisa ngecek saldonya di ATM. Tapi kalau teman-teman itu mendapatkan KKS BPNT, teman-teman tidak bisa ngecek saldo di mesin ATM. Untuk teman-teman yang KKS barunya itu masih belum cair, saran saya teman-teman harus berkoordinasi dengan pendamping masing-masing program. Kalau misalnya KKS barunya itu adalah KKS PKH, karena teman-teman sudah pernah tervalidasi oleh pendamping PKH, teman-teman bisa menanyakan ke pendamping PKH teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman itu tidak pernah mengalami validasi baik pendamping PKH dan teman-teman kemudian mendapatkan KKS, sudah dipastikan itu adalah KKS BPNT. Untuk KKS BPNT baru yang masih belum cair, koordinasinya dengan pendamping BPNT di wilayah masing-masing. Nah, untuk KKS BPNT baru ini banyak sekali ya teman-teman. Ada KKS baru BPNT reguler, ada KKS baru PPKM. Untuk KKS baru BPNT reguler ini cairnya itu setiap bulan sampai nanti tahun 2022 juga teman-teman masih bisa cair. Kemudian untuk KKS baru PPKM, BPNT PPKM, teman-teman mendapatkan bantuan itu alokasi dananya cuma 6 kali, yaitu disalurkan di bulan November 3 kali dan bulan Desember ini nanti juga 3 kali. Kemudian di tahun 2022 nanti kecil kemungkinan teman-teman masih bisa cair bantuan BPNT-nya. Tapi teman-teman bisa juga nanti ketika Januari 2022 bulan depan teman-teman mengecek kuota BPNT di KKS BPNT PPKM teman-teman. Seperti itu. Untuk tampilan KKS teman-teman, KKS itu ada yang ada logonya GPN, itu adalah logo terbaru. Baik peserta PKH dan juga peserta BPNT itu memang sama-sama bisa mendapatkan KKS yang berlogo GPN tadi. Jadi untuk membedakan KKS ini itu KKS PKH ataupun KKS BPNT bukan dari tampilan luar KKS-nya ya teman-teman, tapi harus dicek kepesertaan baik di BPNT ataupun di PKH. Ataupun tadi teman-teman juga bisa mengingat-ingat apakah teman-teman itu pernah tervalidasi oleh pendamping PKH atau tidak. Karena kalau selama teman-teman itu tidak pernah tervalidasi oleh pendamping PKH, teman-teman bukan menjadi peserta PKH. Walaupun teman-teman sudah punya KKS baru. Jadi KKS baru teman-teman itu hanya mendapatkan bantuan BPNT saja. Seperti itu ya. Nah, sampai di sini dulu pembahasan saya terkait KKS baru, karena banyak sekali yang bertanya KKS baru saya ini KKS sembako atau KKS PKH. Nah, seperti itu. Bantuan sembako itu adalah bantuan yang diterima berupa sembako, sedangkan bantuan PKH yang diterima adalah uang tunai. Peserta BPNT, bantuan BPNT itu tidak bisa minta misalnya BPNT-nya double kemudian minta sebagian sembako, sebagian uang tunai, tidak bisa seperti itu karena dari awal BPNT adalah bantuan pangan non tunai, jadi yang harus dicairkan adalah sembako. Seperti itu ya. Kita ketemu lagi di video yang lain terkait bansos, baik itu PKH, BPNT, BSU, PBI, dan yang lain-lain. Teman-teman, untuk yang masih ada pertanyaan, bisa sekali menuliskan di kolom komentar, nanti insya Allah akan saya balas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.